Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, sebangsa setanah air, pada pagi hari ini saya sowan ke Kiai Imam di Randu Blagun ini di Kelurahan Mulung. Ini sebuah tempat dikepung oleh hutan di wilayah Blora yang terkenal itu jatinya di seluruh dunia. Dan sowan saya ini Kiai Imam bagian dari apresiasi juga semoga Pondok Pesantren Fatimah Az-Zahra ini menjadi inspirasi bagi kita semua terutama, dan menyangkut juga mission Profesor Dr. Nurholis Majid bahwa pendidikan asli Nusantara itu adalah pesantren. Dan di situ ada kiai yang mengasuh para santri mengamati secara all time 24 jam sehingga anak-anak itu ya secara edukasi terjaga. Dan tentu saya melihat prestasi pengembangan yang demikian indah ini Mas Kiai Imam, saya selalu terbayang prosesnya. Di balik sukses itu kita lacak proses, dan itu kerja hati Mas Imam. Jika katanya suami yang sukses, di belakangnya ada istri yang soleha. Nah, monggo Mas Kiai Imam, kami juga butuh kisah ini, sejarah, supaya menjadi inspirasi bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang saya muliakan dan saya takdimi Romo Yai Maulana Budi Arjono dari Semarang beserta rombongan yang pagi hari ini sungguh istimewa buat kami. Nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Kami yang fakir ilmu ini kehadiran tamu-tamu mulia, tamu-tamu yang soleh, yang selalu berpikir positif, yang selalu membangun negeri, membangun budaya yang ada di Nusantara ini, membangun karakter masyarakat menuju karakter yang beradab, yang berakhlak karimah. Jadi sungguh momen yang luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi silaturahim yang diberkahi Allah SWT. Amin. Menjadi awal perkumpulan kita ya nanti di teras-teras surga Allah SWT, di tepi telaga madu, di tepi danau susu, dan kita bisa menikmatinya atas izin dan ridha Allah SWT. Salawat dan salam saya sanjungkan untuk kekasih kita semua, kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, kemudian dimudahkan sering untuk bisa berziarah ke makam beliau di Madinah Al-Munawwarah, dan tentu kita lanjutkan untuk belajar di makam Al-Munawwarah. Berbicara tentang masjid ini ya, jadi berawal baik. Berawal dari kami ketika pulang dari Surabaya untuk sekedar berguru kepada kampus dan kepada guru mulia kami tentunya. Kemudian kami tahun 2002 memulai membangun masjid ini ya. Di Jumat pertama di bulan Ramadan pada tahun tersebut 2002. Alhamdulillah sebelum kita bangun sudah diwakafkan oleh keluarga semua. Jadi sudah aman posisinya ya. Aman. Kemudian 2 tahun kemudian di tahun 2004 jadilah masjid ini sempurna. Awalnya musola ya. Tapi ukurannya besar. Sudah berukuran ya sedang lah 8 kali kayu 11. Bukan dinding tembok. Lantainya marmer ya. Kemudian tahun 2004 selesai dan diresmikan oleh saat ini yang menjabat Gubernur Jawa Timur. Beliau Ketua PP Muslimat NU, Ibu Hajah Khawifah Indar Parawansa, hadir di sini di masjid ini
bersama Kiai Haji Agus Ali Masyhuri dari Tulangan Sidoarjo. Di saat itulah peresmian dilaksanakan oleh beliau, dilanjutkan pengajian akbar ya. Pemateri narasumbernya beliau sendiri, Ibu Khofifah, kemudian Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Alhamdulillah berjalan lancar, sukses. Dan dari hari yang dipilihkan Bib Lutfi itu. Oh iya, ya baik di tahun seiring berjalan waktu ya, karena kebutuhan dan karena memang ini tempatnya di segitiga emas 28 karat ya, mungkin 24 karat. Jadi sangat dibutuhkan untuk dikembangkan, diperluas. Sehingga di usianya yang sangat muda, 6 tahun ya, 2004 diresmikan, 2010 kita bongkar total, rata dengan tanah. Jadi konsep masjid lama ini seperti masjid khas Jawa Tengah di Demak ini, di alun-alun Demak, masjid Demak ya. Yang ada trap-trap ya, ada susunya sedikit, kemudian ada kubah di atasnya yang dari Jepara, dan kita beli dari Jepara. Dari Jepara. Kemudian untuk membongkar ini kami butuh waktu lama ya, untuk mencari restu para kiai, para sepuh. Gitu ya? Iya. Ada beberapa kiai yang kami sowan. Ada Mbah Yai Maimun Suder, ada Kiai Nasruddin dari Madiun. Kemudian untuk beberapa saat sebelumnya ada Kiai Wahid Zuhdi dari Mandung Sari. Yang Suwargi. Ya. Kemudian finally yang terakhir kita sowan adalah Habib Lutfi dari Pekalongan. Hari Selasa kami sowan ke sana untuk mohon restu sekaligus berkonsultasi dengan beliau tentang renovasi masjid ini, wacana itu. Beliau langsung sampaikan, dawuhkan singkat tapi sungguh sangat menggetarkan jiwa, sekaligus membangun semangat kami. Apa kata beliau? Wis gek dang dimulai selak kebun iblis, kata beliau begitu. Jadi Selasa kita dari sana, dan kita orang Jawa ya, saya masih minta pertimbangan untuk pertimbangan hari yang terbaik apa. Habib Lutfi menyampaikan mulai hari Ahad ya Mas, siap ya. Pasarannya? Saya Ahadnya ini mencari yang paling pon itu lewat teman yang ada di kantor itu yang biasa menghitung. Tepat di hari Ahad Legi. Ahad ya. Ahadnya saya ikut Habib Lutfi, lebihnya ikut teman kantor. Apa Ahad Legi itu? Ini dina Kerto Pak. Kerto itu apa Mas? Hari yang diworok-worokno, yang dipublikasikan, yang disiarkan. Cocok ini pikir saya untuk membangun masjid. Mudah-mudahan masjid ini masyhur di bumi dan masyhur di langit. Amin Allahumma. Dan begitu manis Ini sejarah Jumatan begitu. Oh iya, untuk Sejarah awal berdirinya dari Jumatan. pelaksanaan Jumat di sini juga agak sedikit panjang dan berliku ya. Jadi karena awalnya musola, kemudian sebelum diresmikan kita ganti masjid dan kita dengan Jumatan. Saya pertama sowan ke beliau Kiai Wahid Zuhdi di Mandung Sari, kebetulan masih family kerabat dengan kami dari sisilah ayah saya yang asli Mandung Sari. Apa dawuh Kiai Wahid? Yang tekan Jumatan gak iso jawab aku. Sowan Mbah Yai Maimun ae. Terus saya, kapan Yai? Ya terserah, kapan terserah Pak. Akhirnya malam itu juga Ramadan, saya setelah dari Kiai Wahid Zuhdi bersama Kiai Mujahidin Sidoarjo, kemudian Kiai Abdurrahman yang sekarang menjadi imam besar Masjid Baitul Makmur di alun-alun Purwodadi Grobogan. Ya, Al-Hafidh Kiai Abdurrahman. Saya sahur di Lasem, di pasar Lasem itu. Sebelum subuh saya sudah tiba di Pondok Pesantren Al Anwar untuk sowan beliau almarhumullah Kiai Maimun, dan alhamdulillah kami bisa bersamaan dengan beliau. Setelah subuh kami sowan dan diterima beliau sampai jam 7:30 ya, untuk berdialog tentang bagaimana tentang pelaksanaan masjid untuk digunakan Jumatan ini. Saya ditanya banyak hal tentang lingkungan sini dan beliau masih hafal dengan masjid sana berapa jaraknya, dengan masjid sana seberapa jaraknya, posisinya di sebelah mananya. Detail biasanya. Detail. Ya. Bagaimana pelaksanaan masjid sana, terus di sini mau bagaimana? Saya tanya terus, Masya Allah, saya merepotkan beliau. Waktunya untuk istirahat, tapi saya hadir untuk berkonsultasi. Tapi beliau sangat senang, saya lihat raut muka beliau sangat gembira.
Dan alhamdulillah singkat cerita ya. Iya. Singkat cerita di akhir pembicaraan. Nah, menurut jenengan dos pundi cung? Saya ditanya begitu. Dalam derek dawuh Yai Maimun mawon, derek panjenengan Yai. Menawi pareng Jumatan nggih dalam Jumatan mboten napa-napa. Nah, pertanyaan yang ini yang sulit saya jawab. Yang kedua, kok saged dugi mriki dos pundi ceritanikum? Ngoten. Padahal Kiai Wahid pesan ke saya, nek sowan Mbah Mun aja matur wis kok kene ya. Nggih, saya manggilnya Pak Ti kadang Yai gitu. Didangu sama Mbah Mun seperti itu. Kok iso tekan kene terus pundi ceritanipun, Cung? Saya diinjak kaki saya oleh Kiai Rahman. Saya menengok, cerita aja enggak apa-apa. Sama tuh, ngapunten Yai, wau sampun dipun dawuhi Yai Wahid statusipun mboten kepareng matur panjenengan. Musana pengen dawuh dalem nggih mboten mantun menawi mboten matur. Statusipun wau dalu sampun sowan Yai Wahid wonten Pondok Al Ma'ruf Bandung Sari. Usana piyambakipun mboten kersa ngaturi jawaban. Kapundhut sowan panjenengan niki lajeng dalem langsung mriki wonten Yai. Mbah Maimun jumeneng. Niki poso-poso nggih iktirafan Allah. Wahid iku ana wahid. Sakjane cukup wahid masalah iki ngoten. Nggih, ndherekaken ya itu ngoten. Terus lha pripun Jung? Nggih, wangsul malih dalem nderek Yai. Pun ngeten mawon nggih. Insyaallah berkah. Jenengan sowan malih teng Kiai Wahid. Ken makili kula ken badali kula. Khotib sekaligus imam Jumat teng Fatimah Azhar. Alhamdulillah. Ngoten. Lajeng dalem kalih Kiai Abdurrahman Al-Hafidz saking Imam Besar Masjid Baitul Ma'mur Purwodadi kalih Kiai Mujahidin beto tayo ya hijat 90 ya? Iya. Hijat 85 apa 90 niku. Alhamdulillah kula sowan malih bilih bangun sampun paring dawuh kepareng kagem Jumatan Yai. Jenengan keaturan dados khotib sekaligus imam Jumat gantos Yai Maimun, makili Yai Maimun. Ngono ya, nggih. Lah kapan minjang Jumat Pahing? Ngoten ya. Sebab Jumatipun niku Jumat Pahing ya. Lajeng alhamdulillah Jumatan pertama undangan Kiai Wahid Zuhdi ingkang dados khotib sekaligus imam minangka bedalipun Yai Maimun. Menika pertama undangan Yai wonten pertama nggih. Kita undang dalam rangka untuk mensosialisasikan bahwa di kampung kita ini kita laksanakan sholat Jumat di Masjid Fatimah atas restu dan hasil konsultasi dengan beliau Kiai Haji Maimun juga bersama Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi. Mudah-mudahan beliau-beliau ditempatkan di surga Allah SWT bersama para syuhada sholihin, orang-orang soleh. Tentunya kita bisa berharap berkah juga kepada beliau. Kemudian Yai, untuk setelah Jumatan ini selesai, kita bikin yang namanya ya seperti di kampung-kampung yang lainnya. Ada PPG, ada Madin, dan kita awal pembukaan itu memang luar biasa. 200 santri, alhamdulillah. Sampai sini dan sampai sekarang bertahan ya. Bertahan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya kita mencoba untuk bisa belajar lagi dengan anak-anak, karena kalau ada anak-anak kan kita semangat belajar ya. Termasuk ada Pak Imu kelas ini. Ya semangat itu memang bisa bersifat pantulan. Iya betul. Semangat kita malah bersumber dari semangat anak-anak. Betul. Ada anak-anak mukim di sini saat ini mungkin 55 santri yang mukim sekolah di berbagai sekolah yang ada di sekitar sini. Dan ini sudah kita coba untuk membuka lahan baru di Tengklik Kediren, ya, Jalan sudah saya lihat itu. Iya, semuanya sudah dua kali. Ya. Sudah kita berikan bangunan rumah dan mungkin kita akan lanjut untuk terus bisa membuat wadah untuk bisa membagi ilmu dan kita sekaligus menimba ilmu kepada anak-anak yang sedang ngaji di sini agar kita lebih semangat dan mudah-mudahan ini jariah untuk kita semua yang mendapatkan ridha Allah SWT. Percepatan pembangunan Masjid Yayasan Fatimah Zahra Mulia ini tentu atas fadl dari Allah SWT. Saya, istri, anak-anak
keluarga Pak Muklas dan teman-teman semua ini hanya bagian odrak-odrak ya. Jadi hanya suruh ke barat, ke timur, tapi selebihnya adalah Allah SWT. Ya, teman-teman, ini kalau kita kembangkan juga unit-unit usaha di sini ya. Jadi kita buka biro perjalanan wisata. Namanya Mutiara Azhara yang sudah berapa tahun? Sudah lama ya, sebenarnya saya rintis semenjak saya kursus bahasa Inggris di Pare itu. Jadi kita 6 bulan di sana di Pare untuk menggali belajar ilmu bahasa Inggris ya. Dan itu sudah kita praktekkan sampai saat ini, dan kita sudah memiliki izin yang resmi sehingga bisa membawa penumpang untuk menghantarkan para tamu yang mulia untuk menuju destinasi wisata di Nusantara ini. Dan tentu kita bisa menimba budaya juga di Pulau Bali, kemudian di kawasan Sumatera, di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya kita gali bersama. Dan kita tidak lepas dari dunia kewalian ini. Artinya apa? Kita kunjungi para aulia di Bali, kita kunjungi para aulia di Jawa Timur. Subhanallah, ini sungguh pembelajaran luar biasa. Ada rumah makan yang dikelola oleh istri, karena mertua memang ya usahanya seperti itu ya. Jadi ini di samping untuk kita berlatih mandiri, kita memberi contoh kepada anak-anak, hidup jangan diam menunggu mati, tapi hidup harus bergerak dan menggerakkan. Berani hidup. Iya, harus bisa membangun, bukan meruntuhkan. Jadi merangkul, bukan memukul, kan begitu ya. Gitu. Di belakang ada bangunan 3 lantai yang kita sediakan untuk anak-anak yang tinggal di sini. Di samping traveling, kita juga wisata hati ke Makkah dan Madinah. Kita bisa setiap tahun berangkat ke sana untuk mengantarkan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah untuk beribadah di tanah suci. Dan juga ini sedang kita pikirkan bagaimana anak-anak yang selepas SMA ini tetap bisa kuliah, dan kita buat jaringan dengan beberapa pondok pesantren agar mereka, mohon maaf Yai, yang sudah lapang rezekinya tidak masalah, yang pas-pasan ini harus kita tata, yang kita bisa berikan tempat yang free, termasuk kuliahnya, tempat tinggalnya, living cost-nya mereka juga harus free agar bisa belajar bersama seperti mereka yang berkecukupan. Dan di sini insya Allah untuk makanan sudah diberikan oleh Allah melalui istri saya, gitu. Jadi selebihnya ini hanya fadl Allah ya. Saya jarang bercerita seperti ini, tapi dawuh panjenengan saya harus adilnya. Mohon maaf ya. Ini teman-teman, jadi kisah dari Kiai Imam ini. Satu hal yang harus kita petik adalah soal adab dalam berkaitan tindakan, keputusan yang menyangkut maslahah umat. Jadi pesantren Fatimah Az-Zahra ini tentu mendapat berkah dari para salafus shalih, Habib Lutfi, Mbak Maimun, dengan bergerak di ranah yang sedemikian indah ini ya Mas Kiai Imam. Tentu ada dukungan spiritual dari beliau-beliau dan juga dari arus bawah spiritual anak-anak, semangat yang kayak gitu itu. Kita sehat ini karena melihat mereka, kita semangat karena melihat mereka. Seperti juga yang saya alami begitu. Iya Imam, ada hal yang menarik ini berkaitan antara santri yang ngaji dengan dinamika dengan usaha-usaha tadi secara soleh, sosial, mandiri. Tolong diceritakan ini supaya ya mendapat pengukuhan kembali atas inspirasi bagi teman-teman ya. Soal usaha-usaha tadi. Ini ada latar belakang ibu tadi yang sudah lalu, tapi jenengan sendiri ubet gitu loh, cara wong Jawa. Nah gitu. Baik Yai.